Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKI Immanuel Kota Lama Nabire. Untuk itu sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kehidupan kita di pagi hari ini, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami di pagi hari ini, kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk menolong dan memimpin hidup dan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus Engkau hadir dalam hati kami, menuntun dan membimbing kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Tetapi lebih daripada itu, mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Sekali lagi bagian firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan, adalah pujian bagi Kristus Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kitab Yosua adalah kitab yang menceritakan tentang kisah bangsa Israel ketika mereka merebut negeri Kanaan di bawah pimpinan Yosua bin Nun. Dialah yang menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel, dan peristiwa-peristiwa penting yang dikisahkan dalam kitab ini adalah bagaimana ia memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, kemudian jatuhnya tembok Yeriko, pertempuran di Ai, bahkan pengukuhan kembali perjanjian Allah dengan umatnya. Dan salah satu petikan atau ayat terkenal di dalam kitab ini terdapat pada pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15.
di mana di situ dijelaskan, ambillah keputusan pada hari ini juga kepada siapa kalian akan beribadah atau berbakti. Tetapi dikatakan oleh Yosua, tetapi saya dan keluarga saya akan berbakti hanya kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang menjadi perenungan buat kita di pagi hari ini, di mana suatu kesuksesan atau keberhasilan akan kita dapati sebagai orang yang sungguh-sungguh merancangkan segala sesuatu dalam kehidupannya lewat rancangan, impian, tujuan, ataupun juga cita-cita bahkan harapan bagi masa depan anak-anak, pekerjaan, usaha, dan apapun yang kita lakukan. Tentulah kita ingin supaya mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan yang cemerlang bagi setiap rancangan yang kita buat dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu itu tidak selalu berjalan dengan mulus dan juga berkualitas baik. Terutama bila suatu peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Peristiwa apapun itu yang kemudian akan membuat kita menjadi terkejut, bahkan juga membuat setiap kita harus menelan pil pahit akan setiap hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dan terutama bila hari itu terjadi secara tiba-tiba karena suatu kematian, ataupun sesuatu yang kita rancang, kita pikir itu baik, kita rancang selama 1 tahun perjalanan hidup kita. Tetapi di dalam setiap peristiwa dan perjalanan hidup yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita kerjakan, kita lupa untuk kemudian mengajarkan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Baik itu anak-anak kita, baik itu teman-teman sekerja kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi, yang harusnya sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita pun harus mengajarkan atau memberikan yang terbaik, contoh dan teladan yang terbaik untuk bisa diikuti oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Atau biasa disebut sebagai kaderisasi. Supaya setiap kita, jikalau suatu hal itu datang menimpa kita, ada orang-orang yang bisa menggantikan posisi kita, atau ada anak-anak kita kemudian bisa meneruskan setiap rancangan dan cita-cita setiap orang tua, ataupun setiap pemerintahan di dalam meneruskan menjalankan setiap program kerja pemerintah, bahkan yang terjadi di dalam gereja. Bagaimana seorang hamba Tuhan, pendeta, bahkan juga majelis jemaat, penatua dan syamas berjuang untuk kemudian mengkaderisasi setiap orang yang mengaku sebagai anggota sidi jemaat untuk bisa meneruskan misi penginjilan dalam kehidupan mereka, dan suatu waktu mereka bisa mengambil pengakuan untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam gereja. Musa di dalam semua yang dikerjakan dalam hari-hari hidupnya, dia pun melakukan pengkaderisasi bagi Yosua. Dan Yosua sendiri, oleh karena kematian Musa, dia mengalami suatu depresi yang berat. Bahkan dia bingung, tetapi kemudian dia harus menggantikan posisi Musa untuk bisa membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Dalam hal ini Yosua menggantikan Musa karena Musa meninggal dunia pada ayatnya yang pertama. Dan kita sama-sama tahu bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang besar. Untuk itu tidaklah heran kalau Yosua merasa gentar untuk menggantikan posisi Musa dalam memimpin bangsa Israel. Meskipun sudah kurang lebih, bukan waktu yang singkat bagi Yosua sebagai asisten Musa, kurang lebih selama 40 tahun. Namun Musa yang dikenal sebagai sahabat Allah, siapakah yang dapat menyamai dia?
Itulah yang kemudian membuat Yosua menjadi gentar. Dikatakan bahwa sekalipun Yosua telah menyertai dan membantu Musa selama 40 tahun, pengalamannya boleh dikatakan sudahlah cukup. Tetapi tugas baru yang dipikul atau diembannya sangatlah berat. Yosua gentar akan tugas yang berat itu untuk merebut daerah-daerah baru yang berpenghuni. Bahkan kota tersebut harus direbut lewat suatu peperangan. Dan ini sangat berat. Namun Allah sungguh-sungguh memahami setiap keraguan hati Yosua. Sampai 3 kali Allah berkata kepadanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Mengapa Allah mengingatkan Yosua harus kuat? Karena kuasa Allah akan menyertainya dan jaminan kemenangan telah disiapkan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, itulah yang akan menolong Yosua. Firman Allah adalah ajaran, kunci keberhasilan. Terletak semua itu pada ketaatan dan kesetiaan dari Yosua. Allah mengatakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dikatakan bahwa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lewat Alkitab Perjanjian Lama, di situ dijelaskan makna dari kata jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri adalah jangan kamu lalaikan sedikit pun. Ada kedisiplinan yang harus diingat atau dikerjakan oleh Yosua. Tetapi juga setiap kita, janganlah kita lalai sedikit pun. Tetapi yang menjadi kunci bagi setiap kita, janganlah lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi juga renungkanlah itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebagaimana terdapat pada ayatnya yang ke-8. Inti dari semua yang dilakukan Yosua adalah kesetiaan dan juga ketaatan untuk melakukan setiap hal di atas kebenaran firman Tuhan. Hal itu pun ditegaskan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan pengembaraan sebagaimana ada yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, semacam eksodus yang dialami oleh umat Allah di zaman Musa ataupun Yosua. Perjalanan demikian tidak selamanya ditempuh dengan sesuatu yang mudah atau mulus. Kadangkala untuk meraih suatu kesuksesan kita menemui suatu hambatan ataupun penderitaan. Sebagaimana yang kita alami di masa-masa sulit ini. Semua hal yang kita pikirkan, kita rancang di tahun ini menjadi hilang, menjadi berubah, bahkan sia-sia begitu saja. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap hambatan ataupun penderitaan yang kita alami, sebagaimana Yosua berdiri memegang janji Tuhan untuk tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan dan bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita pun dituntut lewat iman dan percaya kita kepada Tuhan yang telah kita sembah, haruslah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita ini harus terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Iman adalah modal utama bagi setiap kita untuk memahami setiap rencana Tuhan yang sudah Tuhan buat bagi setiap kita. Tuhan mengenal kita dengan baik. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadapi. Dan Tuhan mau menyediakan semua itu bagi setiap kita. Kesuksesan dan keberhasilan dari setiap anak-anak kita dan usaha bahkan pekerjaan kita akan kita terima sebagai jaminan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan kita mau setia dan taat serta melakukan apa yang ada di dalam setiap ketetapan dan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam setiap kebenaran firman-Nya.
Dan lewat semua sikap hidup dan penyerahan diri kita yang seutuhnya kepada kuasa Allah, marilah kita berupaya dan juga berjuang di dalam setiap ketaatan kepada setiap kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Pribadi, keluarga, rumah tangga kita, tapi juga berjemaat dan bermasyarakat. Menjadi orang-orang yang taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Perintah yang diperintahkan oleh pemerintah kita di dalam ketaatan kita untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, hidup rumah tangga kita, anak-anak kita, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat situasi dan kondisi ini membuat kita semua harus waspada, mendengar-dengaran tetapi juga mau setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati kita untuk tetap setia melakukan semua yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kebenaran firman-Nya. Maka jaminan itu akan menjadi milik setiap kita. Kesuksesan itu akan menjadi milik setiap kita dan anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Bahkan kesuksesan itu akan menjadi milik setiap orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus mengajarkan kami untuk tetap memandang hanya kepada Tuhan, memegang janji-janji firman Tuhan, untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, untuk tidak lalai sedikit pun, untuk memperkatakan, merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lewat sikap hidup, lewat perkataan-perkataan kami, lewat perbuatan kami Tuhan, akan menunjukkan ciri dan jati diri kami sebagai orang yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan mau untuk kami tidak menjadi pendengar yang setia, tetapi Tuhan menuntut kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarlah kepada setiap kami Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus merenungkan firman itu siang dan malam, tetapi juga mengajarkan itu kepada anak-anak kami. Menjadi teladan sebagai bapa, mama yang baik bagi anak-anak kami. Tetapi juga menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang-orang tua kami. Tetapi juga menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada guru di sekolah. Tetapi juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya sikap hidup kami sungguh-sungguh menunjukkan sikap hidup yang patuh, taat, setia dan dengar-dengaran kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya jikalau masalah itu datang, jikalau musibah itu datang, setiap kami sudah siap untuk dipakai Tuhan, untuk melakukan setiap pekerjaan penata layanan, pekerjaan-Mu ya Allah bagi setiap kami. Di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami menjadi orang tua yang baik. Di dalam bergereja kami menjadi jemaat, tetapi juga hamba-hamba-Mu yang baik untuk melakukan tugas dan tanggung jawab menata layani pekerjaan-Mu. Tetapi di dalam pemerintahan sekalipun kami menjadi pemimpin, bahkan juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan demi kesejahteraan masyarakat bangsa kami Tuhan. Berilah roh takut akan Tuhan di dalam setiap hati pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil sekalipun, supaya setiap kami menyikapi situasi dan kondisi ini di dalam takut akan Tuhan. Supaya ada setiap kebijakan yang diberi untuk mendatangkan kesejahteraan, sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami masyarakat Tuhan. Bukan justru membuat kami semakin panik dan situasi dan kondisi yang ada. Tetapi bagi setiap pemimpin bangsa kami, mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa membawa setiap kami sebagai bangsa dan negara untuk tetap hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan. Untuk menjaga sikap hidup kami, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Lewat ketaatan kami untuk menjaga jarak, tetapi juga menjaga kebersihan, bahkan menggunakan semua atribut untuk bisa melindungi diri kami secara pribadi, tetapi juga bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar kami. Buatlah lewat semua hal yang mereka beri kepada setiap kami, untuk bisa menjadi kepatuhan bagi setiap kami,
dalam melakukan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami, usaha kami masing-masing Tuhan. Ampuni kami ya Bapa kalau sampai dengan saat ini, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami sering kali lalai menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagai orang tua, sebagai anak, tetapi juga sebagai masyarakat kami tidak menjadi contoh dan panutan yang baik. Lebih-lebih kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati setiap kami, ampuni setiap kami, supaya di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan usaha kami terus mengingat setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi tanggung jawab kami untuk terus menyiarkannya bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Ini kami Tuhan yang terus bersyukur kepadamu. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami terus berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini, kiranya Tuhan terus menolong setiap kita untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan usaha kita untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.